Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat. Pasti anak-anakku semua sudah rindu kan sama sekolah. Nih saya kasih gambar sekolah di lapangan biar anak-anakku semua tahu kalau saya sedang di sekolah. Ya, nanti saya akan tampilkan ringkasan materi geografi. Untuk itu, selamat menikmati ya anak-anakku semuanya. Baik semuanya, kita masuk ke konsep wilayah dan pusat pertumbuhan. Nanti kita tinggal belajar tentang wilayah atau daerah. Nah, di sini kalian bisa menentukan wilayah atau daerah yang bisa kalian pelajari untuk di rumah. Yang pertama ada pengertian daerah dan wilayah. Ada bagian dari permukaan bumi dalam batas kewenangan pemerintah dan batas dari permukaan bumi yang mempunyai ciri khas yang lain. Gejala dalam wilayah bisa kalian baca, gejala kemanusiaan, alamiah, dan geografi. Dan kemudian nanti kita lanjut ada klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah, ada wilayah berdasarkan tipe, hierarki, dan berdasarkan kata-kata yang lain. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Berdasarkan tipe ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Formal dan fungsional ya bisa kalian baca. Nanti untuk berikutnya ada berdasarkan hierarki atau ranking. Klasifikasi ini menggunakan kriteria berdasarkan urutan orde wilayah yang membentuk satu kesatuan. Contoh provinsi. Berdasarkan kategori ada single topic region dan combined topic region. Kalian bisa baca di PowerPoint-nya. Kemudian ada berdasarkan kategori. Lanjutan ada multiple topic region, total region, dan compact region. Ya. Selanjutnya ada regionalisasi. Wilayah usaha membagi-bagi permukaan bumi tertentu, tujuan dan pembagiannya serta secara teknis. Manfaat regionalisasi membantu memisahkan, mengurutkan, menyederhanakan, dan memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Penentuan batas wilayah formal, ada inti dan ordinat peralihan, serta kemudian nanti ada di metode penentuan batas wilayah formal ada bilangan indeks tertimbang, ada metode analisis faktor yang bisa kalian lihat secara faktor sosial ekonomi contohnya. Penentuan batas wilayah fungsional merupakan pengelompokan bagian dan lebih ditekankan pada arus atau interaksi antar bagian wilayah. Analisa arus, penentuan batas wilayah fungsional berdasarkan arah. Ya, arahnya intinya adalah interaksi dipengaruhi oleh wilayah. Kemudian ada arus interaksi dalam wilayah. Ada tipe ekonomi, tipe maksud, dan tipe sosial. Nah, ini contoh dari indeks konektivitas. Kalian bisa dipelajari, nanti ada di buku paket. Kemudian ada lagi rumus tentang manakah yang konektivitas wilayah lebih besar. Ada A dan B. Nah, nanti dipelajari secara garis besarnya. Kemudian ada analisis gravitasional berdasarkan asumsi. Di situ ada rumusnya. Kalian bisa lihat rumusnya di sini ataupun di tempat yang lain ya. Contoh soalnya. Nah, ini kita baca soalnya. Misal ada 3 kota. Kemudian di kota masing-masing itu dengan jarak dan jumlah. Nah, dari situ bisa dilihat penyelesaiannya, cara penyelesaiannya seperti apa. Bisa kalian lihat dari situ. Itulah yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya Bapak masih banyak kekurangan. Ingat, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Salam sehat untuk kalian semua. Salam buat orang tua kalian di rumah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.